Shalom semuanya, selamat sore, selamat beribadah kembali. Firman Tuhan kali ini terambil dari Amsal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Mari kita membaca Alkitab terlebih dahulu. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Hikmat adalah hal yang sangat penting, yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Sebab hikmat lebih berharga daripada permata. Dengan hikmat juga kita boleh membuat keputusan dengan benar, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sebenarnya apa sih itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, serta apakah hal itu seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 13-18, Raja Salomo lebih menekankan tentang hikmat karena dia menyadari keterbatasannya. Walaupun dia adalah seorang yang terdidik juga memiliki kemampuan. Mengapa? Karena kehidupan Raja Salomo sebagai seorang raja itu ternyata sangat berat. Dia harus mampu mengambil keputusan yang tepat ketika persoalan datang kepadanya. Dalam kitab Pengkhotbah ini, Raja Salomo mau menekankan dan menegaskan bahwa hikmat tidak saja hanya dimiliki oleh orang yang berkuasa dan memiliki kedudukan seperti seorang raja, akan tetapi juga dapat dimiliki oleh mereka yang bahkan tidak diperhitungkan kemampuannya. Kita akan kembali melihat bagaimana hikmat itu dilihat dari sudut pandang Yesus dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, Yesus banyak membahas tentang bagaimana itu hikmat. Nah, yang pertama dalam khotbahnya di bukit, yaitu Matius pasal 5, tentang ucapan-ucapan bahagia. Kemudian yang kedua, dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-27
sampai ayatnya yang ke-34 yang membahas tentang hal kekhawatiran, di mana Yesus mau mengingatkan kita supaya kita tidak usah khawatir dengan apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, sebab Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Bahkan burung di udara pun yang tidak bekerja dan tidak menanam, Tuhan pelihara. Kemudian yang ketiga, dalam Lukas pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-27, di sana menjelaskan bagaimana orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Yesus menyuruh dia memilih apakah dia rela untuk menjual semua hartanya, kemudian mengikut Yesus, atau dia tetap berada dalam kekayaannya saat ini. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan hikmat kepada kita, bahwa apa gunanya harta yang melimpah, harta yang banyak, tetapi kita tidak dapat memperoleh kekekalan untuk hidup bersama-sama dengan Yesus di surga. Rasul Paulus pun menjelaskan kepada kita dan menegaskan kepada kita dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, supaya kita tidak merendahkan orang muda atau tidak menganggap diri kita rendah karena kita muda. Sebab hikmat tidak dapat diukur dari umur seseorang. Nah, ketika Tuhan mau memberikan hikmat bagi orang yang lebih muda, disitulah karya Tuhan terjadi. Melalui perenungan kita pada saat ini, kita dapat mempelajari banyak hal. Yang pertama, jangan pernah menganggap orang kecil itu rendah. Sebab bisa jadi orang-orang seperti ini memiliki hikmat yang baik lebih daripada para penguasa-penguasa dalam pemerintahan misalnya, atau dalam suatu daerah dan organisasi. Sebab kita tidak pernah tahu karya apa yang dapat dihasilkan melalui hikmat yang Tuhan boleh percayakan ada dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, hikmat tidak dapat diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang. Sebab kita tidak tahu bahwa Tuhan mungkin saja menggunakan orang-orang yang bahkan tidak bersekolah atau tidak memiliki pendidikan yang tinggi untuk melakukan karyanya melalui hikmat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Nah, pengalaman itu diperoleh dari pengalaman iman bersama-sama dengan Tuhan. Nah, dari situlah hikmat itu boleh jadi muncul. Nah, kemudian yang ketiga, kita tidak dapat mengukur hikmat seseorang itu dari usia mereka. Nah, boleh jadi Tuhan mempergunakan kita sebagai para pemuda-pemudi untuk dapat melakukan karya Tuhan melalui hikmat yang boleh Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika kita sudah memperoleh hikmat yang begitu besar dari Tuhan, hendaknya kita mampu mempergunakan hikmat itu dengan baik. Bukan hanya menggunakan perkataan kita, tetapi juga kita barengi dengan perbuatan kita. Kita juga sebagai anak Tuhan harus takut akan Tuhan, karena seperti tertulis dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita juga harus berdoa dan meminta kepada Tuhan agar kita beroleh takut akan Tuhan, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita hari lepas hari dengan penuh hikmat dan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih Kau sudah mengizinkan kami pada sore hari ini untuk mendengar firman-Mu. Tuhan berkati Tuhan, semoga kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami lepas hari. Dan boleh Tuhan kami menjadi terang bagi sekitar kami Tuhan. Tuhan berikan kami takut akan Tuhan, agar kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan apa yang kami lakukan memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakailah seluruh hidup kami Tuhan untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.